Hanya kuasa Roh Kudus yang menguasai kami semua. Dalam nama Yesus, semua yang siap diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Kali ini tema saya diberikan yaitu kuat di dalam tekanan. Amin. Ada orang yang gak kuat dalam tekanan. Jadi kita semua di HICC Kupang ini harus kuat menghadapi tekanan. Bahkan semua yang di rumah-rumah ya. Semuanya harus kuat. Katakan aku harus kuat di dalam Tuhan. Amin. Kita buka di dalam 2 Timotius 2 ayat 1-6. Ini temanya panggilan untuk menderita. Gak enak ya. Tapi kenapa kok kekuatannya dalam tekanan tetapi panggilan dalam menderita? Mari kita baca ayat ini. Yang sudah ketemu katakan amin. 2 Timotius 2 ayat 1-6. 1, 2, 3. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah kamu dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Amin. Saudara, minggu lalu saya khotbah tentang membangun manusia roh. Ini ada kaitannya dengan kuat yang menghadapi tekanan. Saya percaya seseorang yang sudah terbangun manusia rohnya, dia akan bisa menghadapi tekanan, bisa menghadapi masalah, bisa menghadapi apapun di hadapannya. Jadi kita harus membangun manusia roh kita dengan kuat, ya. Membangun itu nggak cuma semalam, tapi sehari demi sehari yang kita lalui, saudara. Ya, jadi menjadi kuat dalam Tuhan itu sesuatu yang sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena dia akan tegar di masa yang sukar. Ini sekarang lagi masuk dalam masa yang sukar. Tapi saya melihat semua di sini kata saudara tegar, saudara kuat. Amin, amin. Nggak mudah menyerah, nggak gampangan gitu, saudara ya. Nggak dia tetap tahan banting. Dia never give up. Dia selalu antusias, percaya bahwa Tuhan ada menyertainya. Ya, dan orang yang kuat itu dia akan dihambat gitu ya, tetapi dia akan semakin merambat. Luar biasa ya. Dia akan semakin meluas. Tidak ada kata halangan tidak bisa buat orang yang kuat. Amin. Dan selalu ada jalan keluar buat orang yang kuat di dalam Tuhan pastinya. Ya. Ini firman Tuhan tadi katakan bahwa dalam 2 Timotius 2 tadi ayat 3 ayat 2 ayat 1. Sebab itu hai anakku jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kasih karunia itu adalah sesuatu yang Tuhan anugerahkan buat kita di luar dari pemikiran kita. Dan kita harus kuat di dalam Yesus Kristus. Kata di dalam ini sangat penting sekali, saudara. Di dalam beda dengan di luar. Kalau kita di dalam sini enak, adem, dingin. Begitu di luar panas ya. Kota Kupang sangat diberkati Tuhan. Amin. Jadi ketika Tuhan katakan ini Paulus yang bilang sama muridnya. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kalau luar Kristus Yesus itu cuma kelihatan badannya aja. Cuma kelihatannya kuat di luarnya aja. Cuma kelihatannya kuat, hebat di luarnya doang. Tapi kalau kata di dalam Kristus Yesus, itu bicara tentang batiniah kita. Bicara tentang roh kita. Ya, minggu lalu saya bicara tentang kita terdiri dari apa? Tubuh, roh, tubuh, dan jiwa. Dan kalau roh itu ada di dalam tubuh kita. Jadi kalau sesuatu yang di dalam kita hebat, maka semuanya menjadi aman. Hadapi segala sesuatunya di luarnya menjadi aman. Ya. Dan saudara, semua orang, apa di sini ada yang tidak pernah lewat tekanan? Semua orang pernah mengalami tekanan. Ya,
Semua orang pernah mengalami tekanan. Tapi bagaimana orang itu merespon tekanan yang datang? Bagaimana orang itu bisa merespon halangan yang datang? Bagaimana dia bisa merespon penderitaan yang datang sama dia? Beda-beda responnya, saudara. Ada yang meresponnya dengan negatif, mengeluh terus sepanjang hari, bahkan sepanjang hidup. Mengeluh terus, gak ada ucapan syukurnya. Karena responnya dia tidak baik, negatif, ya. Jadi dia membuat dia terpuruk. Bahkan bisa menjadi stres, ngomong sendiri. Ketawa sendiri, nangis sendiri. Tapi orang yang kuat dalam rohnya, saudara, di dalam Yesus, dia akan selalu bersyukur untuk tantangan yang dia hadapi. Dan bahkan dia akan bicara, mana nih tantangannya lagi? Karena menurut dia, akan membosankan sekali hidup tanpa tantangan. Akan membosankan sekali hidup tanpa rintangan. Dan kalau dia menemukan orang yang kuat nih ya, kalau dia menemukan sesuatu yang membuat dia susah, justru dia merasakan itu adalah pengalaman yang dia bilang, dia akan bicara sama Tuhan. Kalau saya gitu, saya bicara sama Tuhan. Wah, ini pengalaman baru lagi nih. Tantangan baru lagi nih untuk saya ngalami sesuatu yang lebih hebat lagi. Supaya saya bisa menyaksikan betapa hebatnya Tuhan. Dan saudara, lewat masalah, lewat tantangan, lewat tekanan, itu membuat kita tuh semakin sadar bahwa kita tuh gak ada apa-apanya. Kita semakin sadar bahwa kita tuh sangat terbatas. Kita perlu Tuhan yang tidak terbatas yang menguasai hidup kita. Amin. Mau katakan welcome to tantangan? Haleluya. Semangat karena kita harus kuat roh kita. Karena kita percaya bahwa Yesus yang kita sembah itu tidak pernah tinggalkan kita. Yesus kita hebat dan perkasa, bukan lagu doang ya. Allahku hebat, Allahku luar biasa gitu. Enggak cuma lagu, saudara. Tapi itu terjadi dalam hidup kita. Dan saudara alami itu dan saudara lihat bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Selalu tepat pada waktunya, saudara. Ya, kalau alur hidup kita tuh biasa-biasa aja, nyaman-nyaman terus. Nah, ini dia. Orang kebanyakannya gak mau keluar dari zona nyaman. Maunya enak aja gitu loh, saudara. Tapi saya mau katakan bahwa ketika kita hadapi persoalan masalah yang besar sekalipun, dan kita percaya bahwa Yesus ada bersama dengan kita, karena kita di dalam Kristus, kuat di dalam Kristus, saudara akan melihat bahwa Tuhan sungguh ajaib membukakan jalan keluar di luar dari pemikiran kita. Di luar dari akal budi kita. Bahkan mungkin kita berdoa, Tuhan aku maunya begini. Tapi Tuhan kasih jawabnya, begitu lebih besar dari yang begini kita. Amin. Tuhan bisa bukakan jalan keajaibannya Tuhan. Haleluya ya saudara. Jadi ketika kita menyadari keterbatasan kita, ketika kita bisa tahu dan mengalami masalah itu, nama Tuhan akan dimuliakan lewat hidup kita. Karena kita akan selalu bilang sama orang-orang, tahu gak sih, Tuhan gue tuh luar biasa loh. Dia dahsyat dan hebat. Oh iya ya, kamu kan alami seperti ini. Tapi kok kamu hebat ya, bahkan kamu bisa melompat lebih tinggi lagi. Itu maunya Tuhan, saudara. Kita terus akan naik level bersama Tuhan, ya. Saudara, firman Tuhan katakan, jadilah kuat ya, oleh kasih karunia di dalam Yesus. Jadi saudara, saya percaya bahwa saudara akan mampu bersama dengan Tuhan melewati masalah demi masalah. Kita pelajari ini dalam ayat firman Tuhan ini bahwa kita untuk jadi kuat itu bagaimana ya? Ada 3 tokoh yang harus kita lewati. Dan ini menurut saya sangat sulit sekali. Apalagi kalau saudara masuk menjadi anggota prajurit gitu. Menjadi seorang petani ya. Menjadi orang-orang yang harus punya hati yang sungguh-sungguh bergantung sama Tuhan. Ini 3 pelajaran yang kita hadapi. Dalam 2 Timotius 2, apabila apa yang telah didengar, yang kau dengar, daripadaku di depan banyak saksi, percaya karena itu kepada orang-orang yang sangat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Artinya, kita juga harus bisa cakap mengajar orang lain, karena dalam zaman seperti ini, kita sekarang gampang sekali YouTube dibuka, ya pelajaran-pelajaran akan masuk ke dalam pikiran kita, bahkan mungkin anak-anak kita. Mereka harus kuat di dalam Tuhan, kita harus kuat di dalam Tuhan. Kita tidak mau terombang-ambing, ikutlah pengajaran-pengajaran yang tentang Alkitab yang membuat kita semakin bertumbuh. Nanti sebentar habis ibadah ini, kita ada pengajaran modul 2 ya. Minggu lalu sudah dimulai dan itu sangat memberkati kita semua. Saya percaya akan membawa kita semakin lebih dekat dan percaya akan Tuhan Yesus. Ya, dalam 3 hal yang kita harus pelajari, 3 tokoh yang harus kita pelajari, dan kita minta kepada Tuhan bahwa spirit itu harus kita miliki. Yang pertama, spirit seorang prajurit. Jadi kita harus punya spirit
Spirit itu apa ya? Spirit itu kekuatan ya. Spirit itu kayak namanya kalau begini loh. Saya ini sebenarnya saat ini saya nggak punya apa-apa gitu. Tapi kita punya spirit kerajaan. Ketika kita nggak punya apa-apa dan rasanya kita perlu sekali dan kita diingatkan seseorang untuk mendekati dia, gitu ya. Ini spirit yang lemah nih. Spirit mental pengemis kalau menurut saya. Karena ingatnya orang gitu. Jadi ketika dia ingat, iya, aku deketin aja nih. Halo, shalom. Ya aku lagi di sini nih, aku lagi di Kupang, lagi pelayanan gini-gini. Tapi gak ada masalah nih gini-gini gitu. Kita seolah di balik kata-kata pelayanan, di balik kata-kata kita mau orang itu menolong kita. Itu spirit mental yang tidak baik. Tapi kalau spiritnya, spirit kerajaan, ketika kita ada menghadapi masalah, cobaan yang sangat berat sekalipun, kita percaya bahwa Yesus adalah raja di atas segala raja dan aku adalah anak raja. Ini spirit raja ya. Spirit kerajaan. Kita akan tetap berkata, aku akan tetap maju apapun yang terjadi. Dan aku percaya Tuhan akan bukakan perkara-perkara yang luar biasa. Dan Tuhan siapkan segala sesuatu yang kita perlukan. Itu spirit kerajaan. Nah, spirit prajurit adalah seorang prajurit yang kita baca tadi. Di dalam ayat 3 dan 4, coba tolong kita baca Kak Joshua. 2 Timotius 2 ayat 4. 3 dan 4. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ayat yang keempat, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Amin. Kita pun adalah prajurit-prajuritnya Kristus. Komandan kita siapa? Jenderal Yesus. Yesus itu adalah jenderal di atas segala jenderal. Saudara, jadi kita harus punya spirit prajurit. Spirit prajurit itu tidak pusing lagi dengan keadaannya dirinya sendiri lagi. Dia tetap maju apapun yang terjadi di depan dia. Ya, dia keluar dari zona nyaman. Bahkan seorang prajurit bisa diutus ke tempat yang genting, tempat peperangan. Dia sudah dilatih untuk cari caranya gimana caranya menghadapi setiap mungkin ada bom-bom yang akan dilemparkan. Dia sudah siap, saudara. Jadi dia siap untuk mati di medan perang karena dia percaya dan dia berkenan kepada komandannya. Saudara, saya ingat waktu beberapa bulan yang lalu ya, ada persidangan yang kita lihat, saya percaya saudara pada nonton semua nih karena heboh banget itu. Dan selalu kalau ditanya sama hakim atau jaksa, selalu bilangnya apa? Siap. Orang tanya apa, bilangnya siap. Selalu siap. Seorang prajurit itu dalam keadaan apapun selalu siap. Siapnya begini lagi. Siap gitu. Apapun itu. Lagi tidur aja harus siap. Saudara, kalau saudara ikut di dalam Tagana, ya di sini Kupang ada Tagana juga enggak? Kalau Tagana, itu gitu saudara. Itu benar-benar kita harus siap menderita. Kita harus dipersiapkan benar-benar jadi seorang prajurit. Ya, dia udah enggak pusing lagi dengan keadaannya. Dia bisa tinggalin rumahnya, tinggalin istrinya, tinggalin anaknya. Anaknya mau sekolah lagi lagi ulangan, lagi ujian, lagi sakit. Prajurit harus tetap maju. Ini spiritnya prajurit loh. Ya, prajurit itu makanya saya bilang ini nggak mudah sebenarnya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan mau kita semua tuh jadi kuat. Tuhan mau tuh kita jadi hebat. Lewati setiap masalah karena di depan kita nanti akan banyak masalah yang kita hadapi. Masalah sakit penyakit, masalah keuangan mungkin. Masalah demi masalah mungkin bisa bertubi-tubi terjadi dalam hidup kita. Karena Tuhan mau lewat masalah itu kita jadi kuat. Kita jadi hebat. Kita jadi tegar gitu saudara. Ya, jadi seorang prajurit adalah seorang yang nggak pusing lagi dengan keadaannya. Aduh belum makan nih, lapar nih gitu, nggak pusing lagi. Karena dia percaya komandannya pasti siapin. Komandannya pasti penuhin orang yang di rumahnya. Kita siap jadi prajuritnya Kristus? Amin ya? Pasti dong. Amin. Prajurit Kristus siap maju, katakan amin. Tidak mudah menyerah. Maju terus bagi Yesus. Apapun yang terjadi kita maju. Maju terus dalam nama Yesus. Dan saya percaya kalau kita di dalam Yesus, semuanya Tuhan akan siapkan saudara. Semuanya itu diperlengkapi. Bahkan saya bilang apa yang tidak pernah kamu lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, Tuhan siapkan yang terbaik buat kita semua yang mengasihi Tuhan. Gak pusing lagi dengan keadaannya.
aduh baju beta nih, apalagi baju, segala itu tuh cuma kelihatan casingnya aja saudara. Mari kita selalu perbaharui batinia kita. Belajar seperti prajurit, ya. Dia bisa meninggalkan keluarganya, tapi dia percaya bahwa komandannya pasti tahu kebutuhan keluarganya. Dia harus punya kerelaan hati, saudara, untuk maju berperang, ya. Jadi seorang prajurit selalu siap perintah. Perintah apapun siap, gak ada alasan. Kalau alasan, kamu ada gini, ya kemarin kan gini, ya saya kan udah, ya gitu saudara. Ada alasan terus, kita tidak akan bisa menang dalam setiap peperangan kita. Karena selalu ada alasan-alasan dan manusia yang menurut saya, yang lembek gitu, yang lemah, itu selalu punya banyak alasan. Mari kita katakan kepada dirimu sendiri, jangan banyak alasan. Hei aku gitu, seperti namanya. Hei Lulu, jangan banyak alasan dalam hidupmu. Kamu harus maju berperang untuk apapun yang terjadi. Dan saya mau katakan saudara, saat ini bukan lagi kita harus terus nyaman. Engkau terus kanak-kanak, tidak akan menjadi dewasa. Engkau tidak akan maju, engkau akan tetap diam di tempatmu. Kemanapun kamu pergi, tetap kamu akan alami hal seperti itu saudara. Maju bersama Yesus seperti prajurit. Amin. Amin. Tuhan tahu apa yang menjadi jerih lelah kita. Tuhan mengerti kemampuan kita. Dan kita tidak akan pernah melewati cobaan yang melebihi dari kemampuan kita. Karena tangan Tuhan akan selalu memegang tangan kita dengan tangan kanan yang kuat. Mana tangan kanan? Ini ya. Yes. Kalau seorang udah menikah, pindah posisi istri ke sebelah ini ya, sebelah kiri. Karena suaminya tuh di kanannya, dia pasti akan melindungi dia. Yesus katakan dengan jelas di Alkitab bahwa dia akan memegang kita dengan tangan kanannya. Enggak, Tuhan katakan di Alkitab gak cuma bilang dengan tangan Tuhan, enggak gitu. Tapi bilang dengan tangan kanannya. Artinya perlindungan, kekuatan, itu kita dilindungi Tuhan, kita aman di dalam Tuhan. Ya, amin. Jadi kita rela menderita dan penderitaan itu membentuk orang untuk menjadi kuat. Kita belajar dari seorang prajurit yang keluar dari zona nyaman kita. Saya percaya saudara akan dimampukan itu ketika kita katakan siap dan tidak ada alasan apapun. Siapnya begini lagi, siap Tuhan. Siap dan. Wih, Tuhan senang sama kita. Maju ke sini, siap. Tidak ada alasan lagi. Ya, anakku masih kecil Tuhan. Ya, ini belum siap Tuhan. Tapi Tuhan tuh bilang, kalau kamu gak siap, masih ada orang lain. Masih ada orang lain. Ada orang lain lagi. Ternyata udah gak ada orang lain, Tuhan bilang, batu jadi. Aku perintahkan dan Tuhan sanggup. Untuk mengubahkan dan supaya ikut perintah Tuhan. Amin. Jangan sampai kita jadi batu yang terbuang. Tapi kita harus jadi batu penjuru yang Tuhan selalu mau katakan siap. Dan Tuhan pasti senang dengan semua itu. Kalau komandan senang, saudara akan juga naik pangkat. Ya, mungkin saudara juga bisa jadi komandannya nanti. Tapi paling atas komandan kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Jadi dalam kehidupan ini jangan lembek, jangan mudah menyerah. Tapi kita harus kuat, tegar. Dan saudara, dalam masa-masa seperti ini, saya katakan kepada kita semua, di tempat ini, GB Hope saat ini udah gak lagi berdoa meminta apa yang kita mau. Tapi kita sekarang berdoanya berdoa peperangan. Siap? Doa peperangan tuh ngapain? Kitanya udah harus siapkan hati kita. Berperang lewat apapun yang terjadi dalam hidup kita. Saat ini, bukan besok, nantilah. Kalau aku sudah baca firman Tuhan habis, aku mau siap tuh. Bu. Tapi enggak, saya mau katakan kepada Tuhan, siap sekarang maju bersama Yesus. Dan kita akan melihat sesuatu yang luar biasa terjadi lewat hidupmu, lewat hidupku, untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi saudara di dunia ini ibarat di medan perang kita ada. Dan kita harus selalu katakan siap kepada Tuhan. Hal yang kedua yang saya pelajari di sini, firman Tuhan katakan, kita harus punya spirit seperti seorang olahragawan. Ini juga sulit juga, saudara. Susah banget ya untuk jadi kuat semua ya. Pertama prajurit, kedua olahragawan. Coba baca olahragawan yang ayat kelima, Kak Joshua. 2 Timotius 2 ayat 5, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Amin. Ya. Jadi seorang olahragawan, seorang atlet, itu dia harus punya kedisiplinan buat dirinya sendiri. Bukan buat orang lain loh.
Kita bisa mau orang lain, tapi Tuhan mau kita punya spirit seorang olahragawan. Olahragawan itu disiplinnya dalam hal apa? Dalam hal waktu. Bangun pagi-pagi, berdoa, mencari Tuhan, dan Tuhan akan bukakan jalan keajaiban Tuhan. Kalau olahragawan, bangun pagi-pagi, yang diingatnya apa? Dia harus berlatih, berolahraga. Dia akan bisa menjadi menang, mendapat juara, apalagi juara dunia, mengalahkan semua orang. Tidak akan bisa kalau dia bangunnya, ya udah alarm udah bunyi, pijit lagi gitu ya saudara. Bahkan bisa handphonenya tuh dibuang karena dia pusing, alarm itu nggak berhenti. Tapi seorang olahragawan, ketika dia bangun, bahkan mungkin sebelum alarmnya bunyi, dan dia ingat bahwa aku harus jadi juara. Olahragawan itu harus menurut peraturan-peraturan. Kalau tidak turut aturan-aturan, dia akan didiskualifikasi. Artinya apa? Dia akan dibuang, nggak dipakai lagi. Pernah saya baca, tapi saya lupa nih. Saya cari tadi malam dari kemarin-kemarin, siapa namanya gitu. Dia udah juara olimpiade bertahun-tahun, mungkin ada 3 kali juara olimpiade. Tapi 1 kali di olimpiade terakhir, dia ketahuan bahwa dia doping obat kuat. Lalu apa yang terjadi saudara? Yang dia juara 3 kali berturut-turut di tahun-tahun yang lalu, dianggapnya nggak ada. Semuanya lenyap habis dan tidak ada namanya dan jelek sekali saudara. Jadi orang olahragawan itu harus ikut peraturan-peraturannya. Bahkan makannya juga harus diatur. Gak bisa makan semaunya dia gitu loh. Seorang olahragawan benar-benar ikuti aturan yang ada. Ya. Dan kalau kita sebagai orang Kristen, spirit olahragawan, aturan kita di mana? Aturan kita ada di sini nih, di Alkitab ini. Jadi kita akan tahu aturan kita kalau Alkitab ini dibaca. Kalau kita nggak pernah baca Alkitabnya, kita nggak pernah tahu aturan-aturannya apa sih. Jadi hidupnya bebas, hidupnya semau gue gitu. Dan seorang itu gak akan pernah mencapai garis akhir dengan baik. Tidak akan pernah mendapat mahkota. Ya kalau juara kan juga dia akan mendapatkan mahkota tuh, mahkota sebagai juara. Kita juga harus meraih mahkota kita ketika kita berhadapan dengan raja di atas segala raja. Kita baca 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana. Tapi kita juga untuk memperoleh mahkota yang abadi. Mahkota kehidupan. Jadi saudara, mari kita mau punya spirit seperti seorang olahraga. Tapi juga di dalam 1 Timotius 4 ayat 8 mengatakan begini loh. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi kalau ketika saudara datang ibadah, ini mengandung janji untuk masa depan. Firman Tuhan katakan tadi apa? Latihan badani sangat terbatas. Berguna nggak? Berguna pasti ya. Tapi terbatas. Sedikit gunanya. Tapi kalau kita olah roh, saya katakan ini kita lagi datang ibadah nih, wah saya mau olah roh nih. Kita mau selalu olah roh ya. Mau selalu olah roh. Olah roh tuh ngapain sih? Baca firman Tuhan. Berdoa menyembah Tuhan, datang ibadah. Kata firman Tuhan katakan tadi, tetapi ibadah itu berguna di dalam segala hal. Jangan pernah tidak ibadah 1 kali pun. Kita harus terus mencari Tuhan untuk beribadah. Amin. Karena dia mengandung janji, baik hidup ini, hidup sekarang ini, maupun hidup yang akan datang. Kita kan maunya finishing well dan finishing strong. Karena kita mau mendapat mahkota yang kekal dari Tuhan. Mari kita mau lebih mengutamakan ibadah kepada Tuhan daripada hal-hal duniawi. Amin. Saudara, dunia itu menjauhkan kita dari hal-hal rohani. Membuat kita lemah rohnya. Dan saya percaya saudara, orang-orang yang kuat rohnya itu, dia akan mudah menghadapi apapun yang dihadapi. Saya heran dengan orang-orang yang semangat sekali berolahraga. Anda kan, apalagi kemarin lewat pandemi ya, goes sepeda gitu loh. Itu bagus, tapi cuma sedikit gunanya. Itu firman Tuhan yang ngomong. Dan saudara, dia bisa berjam-jam di tempat gym, yang nge-gym gitu. Dia bisa berjam-jam berolahraga. Dia bisa berjam-jam dengan mungkin goesnya gitu saudara. Tapi dia tidak pernah 1 jam pun bersama dengan Tuhan. Dan dia pikir, dia akan menjadi kuat di dalam Tuhan. Sondai mungkin. Gak mungkin. Mimpi kali ya. Kalau mau kuat di dalam Tuhan, olah roh. Amin.
Amin, saudara. Mari kita mau berolah roh, ya. Olahraga juga baik. Saudara, berolahraga itu sangat baik, tapi hanya sedikit gunanya. Tapi ibadah, olah roh, itu akan sangat berguna karena akan masa depan saudara. Ya, saudara. Lalu, saudara, mari kita mau terus belajar untuk taat dalam aturan-aturan. Aturan-aturan dalam firman Tuhan, sekali lagi, firman Tuhan harus kita baca. Jangan pernah berhenti untuk baca firman Tuhan. Tapi katakan kepada rohmu, aku harus makan. Rohku harus makan. Rohku harus diberi makan. Baca firman Tuhan. Minimal 3 pasal. Nanti ke depan, untuk para pengerja yang ada di mimbar ini, kita akan bikin grup yang baca firman Tuhan. Minimalnya sih saya maunya 5 pasal. Tapi nanti kita akan bicarakan. Amin. Karena kita mau semakin berlomba untuk kita mendapat mahkota dari Tuhan. Dan saya percaya kalau roh kita kuat, saudara akan jadi berkat dimanapun kau ada. Ya, jadi berkat itu bukan cuma kelihatan di mimbar kayak gini-gini gitu loh, saudara. Tapi jadi berkat itu menguatkan orang-orang sekitar kita, membawa mereka untuk mengingatkan mereka bahwa hanya Tuhan sandaran hidup yang dapat kita percayai. Amin. Hidupmu menjadi berarti. Jangan berdoa, Tuhan jadikan aku garam dan terang. Tuhan bilang, engkau terang dan garam dunia. Jangan minta lagi, engkau garam dan terang dunia. Tapi kalau engkau tidak pernah fungsikan hidupmu, garamnya menjadi tawar dan Tuhan akan bilang dibuang. Gak berguna lagi, gak dipakai lagi sama Tuhan. Tapi saya percaya di sini adalah orang-orang potensi yang mengatakan dirinya bahwa aku adalah terang dunia, aku adalah garam dunia. Ya, spirit yang ketiga adalah seorang petani. Seorang petani yang bekerja keras. Ya, coba ayat 6, Kak Joshua tolong baca. Ayat yang ke-6, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Amin. Seorang petani yang bekerja keras, berarti ada petani yang tidak bekerja keras. Kenapa ada petani yang sukses, ada petani yang gagal? Karena dari kerja keras ini, dia disiplin, tidak kenal lelah, urat capeknya udah putus. Dia bekerja keras. Walaupun dia apapun yang akan terjadi, dia tetap lakukan all out gitu loh. Dia bekerja dengan keras. Kalau seorang petani yang malas, yang menunda-nunda waktu, yang selalu katakan nanti aja deh gitu ya, dia tidak akan pernah berhasil dalam hidupnya. Dan saudara, mari kita mau ya punya spirit seorang petani. Kita akan selalu bekerja keras, all out buat Tuhan, saudara. Ya, kita akan sukses. Dalam Amsal Salomo menulis begini, pada musim dingin, si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak akan ada apa-apa. Ini dalam Amsal 20 ayat 4. Jadi, artinya petani nggak kenal musim. Musim apapun dia akan terus bekerja keras, dia akan terus membajak, dia akan terus bekerja. Dan mari kita punya spirit seperti ini, saudara. Ya, kita bukan pemalas, tapi kita ada pengrajin yang sungguh luar biasa, yang kita pasti akan dipakai Tuhan. Orang yang malas tidak akan mendapat apa-apa. Kita harus belajar dengan tekun, ya, bekerja dengan terus menabur di dalam roh. Saudara, kalau engkau sudah, rohmu sudah hidup, rohmu sudah dipenuhkan dengan kuasa Tuhan, saya percaya di dalammu itu akan ada banyak penuh di dalam roh kita. Penuh apa? Buah-buah roh. Buah roh itu apa? Kebaikan. Galatia 5 ayat 22 ya. Jadi kalau seorang yang sudah penuh, dia pasti akan, rohnya itu pasti akan keluar gitu loh. Karena dia akan membuah keluar. Menabur kebaikan. Ketika kita menabur kebaikan, kita menabur roh, maka kita akan menuai kebaikan. Kalau menabur angin, menuai badai. Karena kalau kita menabur satu biji, kita akan menuainya tuh berbuah-buah. Amin, saudara. Aku mau menabur di dalam rohku. Katakan amin. Dan kita harus bekerja keras. Gak ada waktu lagi untuk santai. Kalau ibadah jam 9, setengah 9 teng, kita udah di sini. Yang pekerja pastinya ya. Berdoa bersama-sama. Memuji Tuhan bersama-sama. Kita siap. Ketika jemaat datang, kita udah siap semua ready di depan. Amin. Kita mau punya roh yang rajin dan bekerja dengan keras. Ya saudara, di situ saudara dikatakannya petani yang bekerja keras. Kalau bilang bekerja aja bisa kan, tapi firman Tuhan tuh nggak pernah salah. Bilangnya bekerja dengan keras. Ya, jadi mari kita mau, kita di dalam proses hidup kita seperti seorang petani. Petani juga harus sabar. Katakan sabar.
Dia bilang dari dirinya, sabar. Lulus dadanya, sabar ya. Petani juga sabar untuk melihat tuaiannya akan dipanen. Dan dia pastikan bahwa dia akan menuai apa yang dia sudah tabur, saudara. Dia harus menikmati tuaiannya itu. Amin. Dan siapa yang menumbuhkannya? Tuhan pastinya. Dia cuma bekerja keras saja. Dia cuma menabur aja, pohon-pohon menabur gitu ya, menabur. Dia bekerja dengan keras, dia lihat kalau ada burung, dia halo. Kalau ada yang merusak tanamannya, dia jaga apa yang dia sudah lakukan. Dia kerjakan dengan bekerja keras. Dia dengan sabar menunggu waktunya untuk panen. Saudara, mari kita juga punya kesabaran, karena itu juga salah satu buah Roh Kudus. Ya. Jadi dalam setiap usaha dan perjuangan kita dalam hidup ini, kita harus ada kesabaran. Saudara percaya bahwa tempat ini akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang penuh, yang haus dan lapar akan Tuhan. Kita hanya melakukan bekerja dengan keras. Selanjutnya yang berperkara dengan tempat ini adalah Tuhan. Kita hanya melakukan all out buat Tuhan. Ngapain datang sini? Nanti kita datang sini juga belum ada orang. Kita mau all out buat Tuhan. Aku mau bekerja keras buat Tuhan. Sekalipun orang lain gak ada yang datang tempat ini, aku akan datang dan duduk berlutut di tempat ini dan berdoa. Dan saya percaya, apa yang aku lakukan, pasti aku akan tuai dengan sukacita dan kemenangan. Amin. Jadi saudara jangan pernah mendikte Tuhan. Jangan pernah mengintervensikan sama Tuhan. Tuhan tahu. Katakan Tuhan tahu. Tuhan kenal siapa diri kita dan apa yang kita lakukan. Jangan pernah intervensi sama Tuhan. Tuhan, kok aku sudah lakukan ini, aku sudah lakukan ini, begitu banyak yang aku lakukan. Kenapa cuma kayak begini Tuhan? Tuhan di mana sih? Saya mau katakan lagi, jangan pernah intervensi Tuhan. Karena Tuhan kita, Tuhan yang tahu segala hal, bahkan Dia mengerti dalam segala hal. Tiba waktunya, ketika kita menabur dengan sukacita dan menabur dengan bekerja keras, kita akan menuai dengan sukacita dan kemenangan. Lakukan itu yang terbaik buat Tuhan. Ya, do the best buat Tuhan. Melakukan pekerjaannya Tuhan. Ya, pekerjaan Tuhan itu melakukan penginjilan, bicara tentang Tuhan, bicara tentang kebaikan Tuhan. Ya, untuk bekerja keras ini saudara perlu komitmen. Komitmennya itu kepada dirimu sendiri dan kepada Tuhan. Karena seringkali kita kalah dengan dirinya sendiri. Kita seringkali yang paling susah itu kan ngalahin diri sendiri ya. Aku harus kalahkan diriku sendiri, kemalasanku. Segala apapun yang menghambat dalam diriku, aku harus maju bersama Tuhan. Dan aku percaya, setiap apapun yang aku lakukan dengan bekerja keras, Tuhan akan nilai aku dengan luar biasa, bahkan di luar dari pemikiran kita, saudara, benar-benar yang Tuhan angkat dari, tadi tuh lagunya itu, dari kemuliaan sampai kemuliaan, sekarang, enggak gitu ya, selama-lamanya, amin. Ketika kita sudah bekerja keras, giat, tekun, sabar, seperti prajurit, seperti seorang olahragawan, seperti seorang petani yang sabar menunggu panennya, saudara pun akan alami hal yang sama. Saya terlalu percaya itu, saudara. Tuhan kita Tuhan yang hebat dan luar biasa. Dan Tuhan yang sayang. Dan kalau saudara nanti sudah berjalan dari kemuliaan demi kemuliaan, saudara, indah sekali hidup ini. Karena sesulit apapun, kita tetap akan hadapi kesulitan. Kita tetap akan hadapi masalah. Tapi kita percaya bahwa yang kita sembah, Tuhan hebat dan luar biasa. Dan kita lalui lagi, ternyata kita maunya ada masalah, begitu ada masalah kita maunya tahu ujungnya gimana nih ya. Tapi kita terus dalam proses itu. Dan kita sampai di ujungnya, kita melihat ke belakang. Wow, luar biasa ya. Ternyata aku sudah lalu yang ini. Dan saya percaya ada berkat Tuhan, lebih lagi yang Tuhan siapkan bagi kita. Ya, amin. Amin, saudara. Saya akan akhiri khotbah saya dengan pengalaman saya dengan Kak Debbie kemarin. Mengikuti pertemuan hamba-hamba Tuhan se-Kupang ya, kota Kupang. Dan saudara ini sangat memberkati saya sekali. Bahkan saya percaya Kak Debbie juga diberkati Tuhan ya. Karena kita diingatkan tentang perkembangan teknologi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan perkembangan teknologi ini sangat cepat sekali sekarang. Jadi perspektif megatrend
kemajuan teknologi yang akan terjadi, bahkan kemajuan cara berpikir orang untuk kompromi dengan dunia ini, saudara, itu akan terjadi. Karena saya melihat LGBT ya sudah disahkan di berbagai negara. Bahkan saya dengar kesaksian di Australia, ada satu gereja yang disupport sama satu perusahaan, dan pelayanannya sungguh berhasil dan luar biasa. Tapi tiba-tiba pelayanannya di stop karena dia tidak setuju dengan LGBT. Karena salah satu bos dari perusahaan itu adalah LGBT. Dan saudara, ini harus hati-hati. Hati-hatinya bukan buat kita saja, tapi saya mau katakan kepada generasi penerusmu. Karena generasi penerusmu yang akan semakin melihat perkembangan zaman yang luar biasa terjadi. Mungkin handphone nanti udah nggak usah lagi pakai barang, tapi tinggal di tangannya aja, kan udah pernah dilihat ya dari WhatsApp ya. Tinggal tangannya aja yang bunyi, gini. Halo? Terus orang tuh kaget. Terus yang, coba kamu telepon saya. Terus orang itu telepon dia. Bunyi. Loh, mana handphonenya? Ya, gitu saudara. Kemajuan teknologi ini akan semakin canggih, semakin luar biasa. Bahkan yang tidak pernah kita bayangkan mungkin akan terjadi dengan cepat sekali. Itu perlu kekuatan Tuhan. Perlu kita kuat di dalam Tuhan. Termasuk anak-anakmu generasi Z nantinya, ya. Kalau saya nih generasi baby boomer, sudah jadi baby lagi, ya Cio. Kita nih generasi baby boomer. Tapi generasi milenial sekarang, dan nanti akan turun lagi generasi berikutnya, itu akan melihat kecanggihan dunia yang luar biasa, saudara. Mari anak-anakmu dan engkau sendiri harus jadi teladan buat anak-anakmu. Bahwa ini tetap jadi petunjuk yang utama di dalam hidup kita. Bahkan pengajaran-pengajaran zaman sekarang ini kita udah mulai pusing kan? Kita udah mulai, ini benar gak sih Bu? Ini benar gak sih? Ini benar gak sih gitu? Yang harus benar itu kembali kepada Alkitab. Dan saya percaya saudara, kalau kita punya kekuatan di dalam Tuhan, saudara bisa hadapi segala masalah itu. Saudara bisa hadapi tantangan itu. Ya, zaman boleh berlalu, musim boleh berlalu, tapi kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Generasi penerusmu juga harus kuat di dalam Tuhan. Jangan biasakan mereka pegang gadget sampai berjam-jam. Saya tidak setuju dengan membiarkan mereka pegang handphone ketika makan. Makan ini waktunya ngobrol dan makan bersama keluarga. Jangan pas mau makan sampai mesti disuapin, apalagi nggak ada seperti itu. Buat saya dan generasi penerus kita di GB Hope Kupang, dan generasi penerus kita siapapun saudara. Jangan terikat dengan hal-hal duniawi yang mengikatmu, yang membuat kita jauh dari Tuhan. Saya aja harus putuskan diri saya sendiri ini saudara. Komitmen sama Tuhan. Oke, saya pegang handphone, balas-balas handphone, saya cuma sampai jam segini. Jam segini sampai jam segini saya harus baca firman. Kalau nggak gitu saudara, baca firman 5 menit udah ngantuk. Tapi kalau pegang handphone berjam-jam rasanya enjoy sekali, nggak terasa. Jammu sudah habis. Dihabiskan dengan waktumu sendiri. Dan saudara, mari kita mau tekun di dalam Tuhan. Karena ingat akan ada generasi penerus kita yang akan menjadi meneladani hidup kita. Kalau mereka bilang, apa aja begitu? Mama aja begitu? Saya nggak apa-apa dong. Kita sedang merusak masa depan mereka. Mari kita mau bangun sesuatu yang luar biasa di dalam Tuhan. Kuat di tengah tekanan apapun yang saudara terjadi dalam hidupmu. Ya. Jadi dunia ini, saya mengutip seseorang di tempat ini. Dunia modern mengabaikan hal-hal rohani. Jadilah kuat di dalam tekanan. Tekanan yang kita akan lalui, yang sudah kita lalui, kita kuat terus dalam Tuhan. Dan Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Amin. Saudara baca, ingat ya, baca dulu terakhir, Kak Joshua tolong, 2 Timotius 2 ayat 12 dan 13. Karena ini adalah tujuan akhirnya dari hidup kita ini. 2 Timotius 2 ayat 12 dan 13. 2 Timotius 2 ayat 12 dan 13. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Amin. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Amin. Kita harus tetap setia. Dan kita kuat di dalam Tuhan. Mari para pemain musik boleh maju ke depan. Kita akan nyanyikan satu pujian
ku tetap setia. Begitu banyak hal yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Tapi aku akan tetap setia dan saya percaya lewat hidupku, lewat hidupmu, semua di tempat ini, di rumah masing-masing, kita akan beritakan nama Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup. Semua orang harus bertobat dan mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan. Semua lutut harus bertelut dan hanya Yesus yang kita sembah. Amin, haleluya.